Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berkat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka secara online dalam acara pengajian bulanan online bidang sosial budaya yang merupakan program kerja sub bidang kerohanian Islam dengan tema bagaimana menjadi istri yang diridhoi suami. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua PWP tingkat pusat PT KPI Ibu Wiwi Joko Priyono, yang kami hormati Wakil Ketua Pendamping Bidang Ibu Utari Yoki, Ibu Ina Yulia Dekri, Ibu Ines Wayanto, dan Ibu Novi Joko. Yang kami hormati Ketua Bidang dan Ibu-Ibu Pengurus PT KPI. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua PWP tingkat wilayah RU2 sampai RU7 dan seluruh pengurus PWP tingkat wilayah RU2 dan RU7. Yang kami hormati dan kami muliakan narasumber kami, Ustadz Salman Al-Farisi. Jazakallah khair. Susunan acara pada hari ini, 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci hari tilawah, 3. Foto bersama, 4. Kan Ketua PWP Pusat PT KPI oleh Ibu Wiwi Joko Priyono, 5. Acara inti dilanjut dengan sesi tanya jawab, 6. Doa, dan 7. Penutup. Pembukaan yang sedang berlangsung. Untuk mengawali acara ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan sari tilawah. Pembacaan Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, 34, 35 yang akan dibacakan oleh Ibu Ida Mahfud sebagai Qori'ah dan Ibu Susi Nasrin sari tilawah. Kepada Ibu Ida dan Ibu Susi, waktu dan jaringan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrusna tabarrujal jahiliyah. Tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah. Wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Udah voucher kita di Wal qurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal-khasi'ina wal-khasi'at
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Masih di mute. Mbak Susi masih di mute. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ida dan Ibu Susi. Semoga yang membacakan Al-Quran dan yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masuk ke acara berikutnya adalah sesi foto bersama, yang mana terbagi menjadi 3 sesi. Pertama, kepada Ibu Wiwi Joko, dan dengan Ustadz Salman Al-Farisi. Mbak Wiwi, mohon untuk bisa mengambil gambarnya, Mbak Wiwi. Baik, mohon izin Bapak Ustadz, Bu Ya. Joko. Siap, kami ambil gambar. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Yang kedua, Ibu Wiwi Joko, Ustadz Salman Al-Farisi, dan Ibu Utaryoki, Ibu Ina Yulian Dekri, dan Ibu Ines Wayanto, serta Ibu Novi Joko. Silakan, Bobi.
Baik, Bu Novi belum, Mbak Lina? Siap. Bersiap Ibu-Ibu dan Bapak Ustadz. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Wiwi Joko, Ustadz, dan Ibu-Ibu Ketua PWPU dari RU2 sampai RU7. Silakan Ibu Widi, Ibu Mahmuda, Ibu Indira, Ibu Gita Bayu, Ibu Ega, dan Ibu Tri Samsudin. Baik, bersiap Ibu, Bapak. Kami ambil gambarnya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selanjutnya, seluruh peserta yang hadir pada hari ini, mohon ibu-ibu untuk men-on-kan kameranya. Silakan Mbak Wiwi. Baik, ada 4 slide. Kami ambil gambarnya, bersiap ya Ibu ya. Slide pertama. 1, 2, 3. Kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Senyumnya yang manis. Sedekah kita hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu. Silakan Mbak Istri. Ya, terima kasih Mbak Wiwi. Kami lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua PWP PT KPI kepada yang terhormat Ibu Wiwi Joko Priyono, waktu dan jaringan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Ibu Estri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Salman Al-Farizi, yang saya hormati Ibu-Ibu Wakil Ketua Pendamping Persatuan Wanita Patra tingkat pusat PT KPI yang telah hadir pada siang hari ini, Ibu Ina Yulian Dekri, Ibu Ines Wahyanto, Ibu Novi Jokowidi. Dan yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Persatuan Wanita Patra tingkat wilayah Refinery Unit 2 sampai dengan Refinery Unit 7. Alhamdulillah sudah bisa bergabung semua pada siang hari ini. Telah hadir Ibu Widi, Ibu Mahmuda, Ibu Indira, Ibu Gita Bayu, Ibu Ega, dan Ibu Tri Samsudin. Terima kasih sudah bisa bergabung pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan tentunya seluruh pengurus Persatuan Wanita Patra tingkat pusat PT KPI dan Persatuan Wanita Patra tingkat wilayah Refinery Unit 2 sampai dengan Refinery Unit 7. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu adinul Islam wal iman. Ibu-ibu, jika seorang wanita muslimah yang menikah, maka ridho suami berada di atas ridho orang tua. Kemudian seorang istri
jika ingin menjadi penghuni surga serta mendapatkan pahala dari Allah SWT, sudah seharusnya menjaga sikap dan menaati perintah suaminya yang sejalan dengan ajaran Islam. Tentunya kita semua memiliki cita-cita yang sama, yaitu menjadi istri yang disayang dan diridhoi oleh suami, mewujudkan rumah tangga yang harmonis, serta sakinah, mawadah, warohmah. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana menjadi istri yang diridhoi suami, maka pada siang hari ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salman Al-Farizi. Semoga kita semua dapat menerapkan di dalam keluarga dan rumah tangga kita sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi istri yang diridhoi suami dapat terwujud. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ustadz Salman Al-Farizi yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya di kajian siang ini. Terima kasih juga untuk Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat PTKPI yang telah menyelenggarakan pengajian, khususnya teman-teman di bidang sosial budaya, beserta para pengurus yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat mengikuti pengajian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi atas sambutannya. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti, ceramah agama yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan menulis pertanyaannya melalui kolom chat ya. Nanti selesai tausiah, kita akan kami tanyakan kepada Ustadz. Terima kasih. Tibalah saatnya masuk ke acara inti, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Salman Al-Farizi. Kepada yang kami hormati, Ustadz Salman Al-Farizi, dipersilahkan. Baik. Terima kasih banyak Ibu Estri ya. Semoga diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah atas segala yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita termasuk yang mendapatkan syafaat darinya di hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan, semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ibu Wiwi, Ketua Patra, Ibu-ibu Patra, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibu-ibu ketua dan wakil ketua yang lainnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini temanya ini menantang ini ya, tapi mampu nggak kita mengamalkannya itu nih. Karena teorinya mah gampang ini ibu-ibu ya. Gampang teorinya ini. Karena menjadi suami yang saleh teorinya gampang. Menjadi istri soleha juga teorinya gampang. Nah, yang menjadi tantangan beratnya adalah mengamalkannya. Nah, itu ya. Sebelumnya nanti supaya kajian kita ini jangan sekedar dengerin ceramah kita, saya kasih dulu ibu-ibu yang saya muliakan referensi perempuan soleha dari zaman ke zaman, minimal 4 lah ya. Satu diantaranya Aisyah istri Fir'aun, ya. Aisyah istri Fir'aun. Boleh nanti ibu pelajari siapa Aisyah sehingga menginspirasi kita perempuan ya, ibu-ibu lah terutama ya,
bagaimana menjadi istri soleha. Kemudian ada Siti Maryam, ya. Kemudian ada Siti Maryam, perempuan soleha kalau ini ya, bukan istri soleha, karena Maryam tidak pernah menjadi istri. Ya. Maryam tetap dimasukkan ke referensi perempuan soleha karena dia memang terbukti menjadi perempuan yang sangat luar biasa soleha. Ketiga, Siti Khadijah radhiyallahu anha wardaha, ya, sebagai perempuan soleha juga istri yang soleha, itu luar biasa ya. Keempat, saya ngambilnya Fatimah Az-Zahra, ya, istrinya Ali radhiyallahu anhu wardah, atau anaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu referensi yang 4 ini menjadi variasi bagi seorang perempuan bagaimana caranya menjadi istri yang salehah. Dan sebenarnya ada terminologi istri soleha dalam Islam adalah jalan pintas bagi seorang perempuan untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena laki-laki tidak ada pesan yang sangat tegas, ya, menjadi suami saleh, ya, dengan beraneka ragam embel-embel seperti yang terjadi ayat ataupun hadis kepada perempuan atau istri yang soleha. Sampai-sampai Bang Aji Roma bikin lagu, hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati. Nah, gitu ya. Itu lagu itu sudah masuk ciri atau bagaimana cara menjadi istri soleha. Pertama, istri soleha itu harus punya cinta sejati sama suaminya. Aku yakin lah ibu-ibu ini udah mencintai suaminya, gitu kan. Nah, cuman kan cinta ini semua perempuan atau semua bini ngaku mencintai lakinya, gitu ya. Tetapi sering dia melukai yang dia cintai. Nah, ini yang repot, ya. Karena cinta mustahil bagi seorang yang mencintai melukai yang dia cintai, gitu ya. Walaupun yang dia cintai melukainya, karena dia mencintai, dia tidak tega melukainya. Nah, gitu ya. Itu banyak ya dalam kisah-kisah, kalau ibu rajin membaca ilustrasi kisah romantik, sering kita lihat baik laki-laki ataupun perempuan yang mencintai pasangannya, walau tersakiti, dia tidak tega menyakiti yang dia cintai. Ini kalau dimiliki oleh sepasang suami istri, itu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Hanya saja memang laki yang benar mencintai pasangannya ataupun perempuan yang benar mencintai pasangannya, semakin ke akhir zaman ini semakin sedikit kita temukan. Ya, itu sudah menjadi fitnah akhir zaman, ya. Kenapa begitu? Kami laki-laki ini udah cantik pun bini di rumah masih suka tergoda dengan perempuan di luar. Saya nggak tahu, saya nggak pernah menjadi perempuan, ya. Apakah perempuan sama? Walaupun lakinya ada di rumah, ganteng sekalipun lakinya, ketemu kepincut lagi dia dengan laki-laki di luar sana. Saya nggak tahu ini di sisi keperempuanan begitu tidak, gitu ya. Tapi karena saya laki-laki pasti begitu. Kecuali orang-orang yang benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar mampu ghaddul basar, menundukkan matanya, ataupun kalau terlihat sekalipun itu perempuan, dia mampu mengkontrol jiwanya karena tautan cinta yang luar biasa dengan sang istri misalnya, gitu ya. Itu luar biasa. Nah, saya ngambil poinnya dari lagu Rhoma Irama, ya. Dia bilang apa? Hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati. Kalau di surah An-Nisa ayat 34, bagi yang punya Quran, lihat Ibu, ya. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, itu ya. Sampai situ dulu, itu ayat panjang ya. Kalau yang megang Quran sekali buka, saya juga buka sebenarnya Ibu ya. Ayat ini dibuka dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pengayom perempuan ya. Sering diartikan memimpin atau di atas ya. Perempuan laki-laki itu di atas perempuan sering diartikan gitu ya. Karena kalau guru kami saat kami belajar tafsir, laki-laki itu pembimbing istrinya, laki-laki itu pengayom istrinya gitu ya. Kenapa? Karena Allah berikan leadership yang baik bagi si laki-laki. Faddalallahu ba'dahum. Dilebihkan atau dikaruniakan oleh Allah kepada laki-laki lebih daripada apa yang diberikan kepada perempuan. Saat saya belajar tafsir ini, saya tanya guru saya, apa hal yang menonjol yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki yang tidak diberikan kepada perempuan? Jawabannya leadership ya. Maka kalau ini ada laki-laki yang ngaji, yang mendengarin kita, seorang laki-laki wajib ngecek kepemimpinannya ya. Karena bila laki-laki tidak memiliki leadership yang baik, akan mustahil perempuan menjadi soleha gitu ya. Ini juga menjadi berantakannya banyak rumah tangga di akhir zaman ini karena tidak absolut kepemimpinan suami di rumah gitu ya. Apalagi istri juga punya penghasilan, apalagi penghasilan istri jauh lebih banyak, apalagi keluarga istri lebih ningrat, itu repot sudah itu. Apalagi pendidikan istri sampai PhD sementara suaminya cuma sampai SMA gitu. Makanya saat kita menikah dianjurkan oleh agama, carilah jodoh yang sepantaran. Kenapa? Karena turbulensnya tidak terlalu repot menghadapinya gitu ya. Cuman kan orang selalu menganggap, masa sih kita nggak boleh nikah sama ini? Masa bukannya tidak mengenal kasta? Bukan, karena agama sudah apa ya saya bilang ya, mengetahui karena Allah yang menurunkan agama bahwa manusia ini bagaimanapun suami, jika penghasilan istrinya lebih banyak, jika keluarga istrinya lebih ningrat, jika pendidikan istrinya lebih tinggi, leadership suami agak sulit dimiliki gitu ya. Nah, apa yang diberikan oleh Allah terhadap laki-laki? Leadership. Sekali lagi, ibu nggak mungkin dong ngajarin suami ibu dalam hal ini. Tapi mudah-mudahan ada yang denger nih ke yang laki-laki gitu. Tapi ibu kalau punya anak laki-laki, sebelum dia menikah, ajarkan dia tentang leadership yang baik. Karena itu salah satu modal membuat rumah tangganya nanti jadi baik, gitu ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ini laki-laki. Saya ngomongin laki-laki dulu karena sesuai ayatnya ya. Dan karena laki-laki lah yang membelanjai keluarganya. Gitu ya. Seorang laki-laki itu mengayomi perempuan karena dia pemimpinnya. Seorang laki-laki mengayomi perempuan karena dialah yang membiayai hidupnya. Gitu. Jadi laki-laki itu diwajibkan memimpin rumahnya, diwajibkan membiayai rumah tangganya. Nah, gitu ya. Ini barulah tercapai nanti si istri yang soleha itu. Karena kalau udahlah laki-lakinya tidak memiliki leadership yang baik, kere pula, kere dalam hal arti di sini ya, bukan kere miskin, bukan. Lebih banyak penghasilan bininya, ini repot sudah. Saya berkali-kali menghadapi rumah tangga yang berantakan karena penghasilan istrinya lebih banyak. Ya, gitu ya. Saya sempat bertanya lebih ke 17 atau 20 pasangan, Bu, ente dulu jatuh cinta nggak sih sama suaminya? Gitu ya. Jatuh cinta, Ustaz. Saat ente jatuh cinta sama suami dulu, ekonomimu sudah lebih tinggi atau enggak? Udah lebih tinggi. Mak kau dulu bilang nggak kalau jangan nikah sama laki? Udah.
Terus sekarang kenapa kau yang menyesal? Mak, kau udah bilang, kau udah sadar. Makanya cinta yang dirasa waktu masih pacaran itu cinta birahi namanya, bukan cinta palsu ya. Yang dimaksud oleh Roma Irama hanya istri saleha yang punya cinta sejati, bukan karena body bahenol itu ya, bukan karena wajah nan cantik, bukan karena pengaruh skincare, kulit glowing dan lain-lain sebagainya. Itu bukan cinta, itu birahi ya. Begitu juga seorang perempuan mencintai istrinya, suaminya bukan karena gantengnya, mancungnya, bukan karena kokohnya, gagahnya. Gimana suamimu udah diabetes kok masih cinta nggak sama suami kau kan gitu kira-kira. Itu cinta diuji di situ kan. Karena cinta adalah rasa tanpa alasan yang ada di hati gitu ya. Cinta adalah rasa yang ada di hati tanpa alasan itu tadi ya. Itu cinta sejati. Nah, kita masuk di mana sih letak cinta di ayat ini? Lihat. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sesudah menjelaskan karakter suami saleh tadi ya, leadership dan memiliki harta. Sekarang Allah jelaskan istri soleha itu pertama qanitatun. Qanitatun. Qanitat itu memiliki rasa takut atau rasa cinta atau rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ibu-ibu ya saya muliakan. Karena saya yakin yang hadir semua beragama Islam ini ya, kalaupun ada yang nggak beragama Islam, saya mohon maaf. Yang dimaksud istri salehah itu dia harus punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus qanitat. Ya, qanitat ini ahli ibadah, mengenal Allah dengan baik ya. Karena gini ibu-ibu yang saya muliakan. Sebaik hati apapun seorang perempuan, jika kebaikan hatinya tidak dibentengi oleh iman dan tauhid kepada Allah, dia akan memiliki subjektivitas baiknya sendiri. Nah, gitu ya. Sementara baiknya kita ini jangan subjektif kita. Baik kita itu kalau itu menurut Allah. Gitu ya. Ibu itu kalau punya suami ya, nggak usah bawel-bawel amat. Kalau itu suami masih patuh sama Allah. Nah, gitu ya. Settingnya mana tuh ya? Setting. Ada sebahagian istri cuma gara-gara lakinya terlambat balas WhatsApp udah ngamuk. Itu di luar salehah sudah, karena dia nggak qanitat, dia nggak taatnya bukan kepada Allah. Sisi baiknya disubjektifkan kepada otaknya. Gimana sih ini orang nggak balas-balas WA gua? Kalau dia punya Allah, dia bilang gini, oh kali aja suami saya lagi sibuk, kali gini kali. Ya itu karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun laki-laki, ini laki-laki saya, kalau saya pribadi, saya tidak akan banyak ikut campur sama kehidupan pribadi istri saya. Yang penting dia taat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia taat sama Allah SWT. Saya bisa betul melihat setelah saya menikah tentunya bagaimana cara perempuan mencintai. Tentu kalau subjektivitas yang dimainkan rumah tangga berantakan. Tapi kalau standarnya qanitatun itu untuk Allah, itu keren nanti. Ya, kita standar rumah tangga kita ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Allah boleh silahkan. Kalau kata Allah nggak boleh, tinggalkan. Udah. Wah, kalau mampu ini suami istri menjadi seperti ini, Allah bahagia betul rumah tangganya. Ya. Nah, dan yang mampu seperti ini hanya orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Ya, itu berat ya. Nah, kedua, hafizatun lil ghaibi. Sebenarnya ini penyempurna daripada yang pertama tadi, cuman lebih dibold, lebih diterangkan lagi oleh Allah. Syarat dari perempuan soleha, istri soleha itu memelihara kehormatan dirinya saat tidak bersama suami. Nah, ya. Di dunia nyata katanya laki-laki suka selingkuh gitu ya, di dunia nyata. Tapi di dunia Al-Quran yang diingatkan agar tidak selingkuh itu justru perempuan.
Nah, ini repot ya. Karena ini yang harus dipelihara itu adalah jiwa raga si perempuan yang ingin menjadi istri soleha ini milik suaminya seorang. Wah, ini mampu nggak ini kita ya? Jiwa raga perempuan yang hendak menaiki derajat soleha tadi total 100% milik suaminya. Makanya hafizatul lil ghaib. Dia mampu menjaga kehormatan suaminya saat tidak bersama suaminya. Kenapa? Kalau balik lagi ke poin pertama, karena dia qanitat, karena dia takut sama Allah, ya. Suaminya boleh saja tidak ngelihat dia. Suaminya nggak tahu WA-nya sama siapa, video call-nya sama siapa. Tetapi Allah tahu. Allah tahu, hati-hati dia. Allah tahu, qanitat, maka pertama dia harus punya rasa takut kepada Allah, ya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Semua yang sudah dijaga oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah, ini seorang perempuan yang ingin menjadi istri salehah tadi, dia jaga dengan baik. Allah, 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 Allah. Ini ibu-ibu yang saya muliakan ya, kalau ada yang mampu mengamalkan ini, dia akan naik ke level Asia. Asia itu punya suami nakalnya minta ampun. Punya suami selirnya ratusan atau mungkin ribuan. Setiap anak perawan di Mesir dicoba kali sama itu Firaun ya. Itu luar biasa itu ya. Tapi Asia Allah 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 mendampingi Firaun ya. Saking salehanya Asia, Firaun setiap ingin bersetubuh dengan Asia disuruh oleh Allah seorang jin menyerupai Asia agar Asia tetap gadis, mohon maaf, tidak pernah tersentuh oleh Firaun sampai Firaun mati. Bahkan ya Asia diriwayatkan meninggal jomblo. Bahkan diriwayatkan Asia baru akan menikah nanti dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga ya. Begitu juga nanti Maryam ya. Maryam juga meninggal dalam kondisi gadis. Dia akan dalam kondisi jomblo, dia akan menikah nanti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Nah itu ya. Ini Asia saking salehahnya dia. Artinya gini, potensi dia kalau ibu nonton drama kolosal ya, atau ibu saya yakin pernah menonton film Troya yang dimainkan oleh Brad Pitt ya. Mudah-mudahan ibu tahu itu film. Kenapa pecah film Troya? Yang ke Turki pasti tahu Troya ya, di Edirne sana ada kota Troya ya, yang sampai sekarang patungnya tetap diabadikan oleh pemerintahan Turki. Terjadinya peperangan Troya adalah pengkhianatan istri terhadap pangeran raja sebelah. Wah, itu mengakibatkan peperangan yang luar biasa, menelan korban jiwa yang sangat banyak sekali gitu ya. Nah, Asia posisinya persis kayak istrinya si pangeran yang berselingkuh itu dengan istri pangeran. Kalau ibu nonton atau membaca sejarah kerajaan Troya, karena Troya bukan sekedar film ya, tapi sebuah kejadian yang luar biasa, maha dahsyat di sejarah itu ya, hanya gara-gara cinta pengkhianatan terhadap suaminya gitu ya. Nah, Asia punya potensi itu tapi tidak pernah dia lakukan sama sekali. Dia sabar, benar-benar sabar menghadapi suaminya yang durhaka sama Allah, yang semena-mena, yang memakai perempuan mana aja seenaknya ya, tapi dia tetap menjaga kehormatannya, dia tetap menjaga rumah tangganya dengan baik, dan hadiah yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada Asia radhiyallahu anhu atau alaihi salam. Itu masya Allah tabarakallah. Jadi suami istri yang salehah itu selain memiliki ketaatan yang sempurna kepada Allah, dia mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kehormatan dirinya, mampu menjaga kehormatan suaminya. Nah ini luar biasa. Kalau ada yang mampu, sudah dia dicintai oleh Allah ibu-ibu ya. Tapi perempuan yang mengkhianati suaminya, sulit dia masuk surga nanti. Walaupun dia sholat 4 triliun rakaat per hari, ya, kalau belum ada maaf dari suaminya, surga enggan menerimanya itu. Hati-hati ya.
walaupun dia sholat 4 triliun rakaat per hari, nangis dia berember-ember ya, harus minta maaf dia kepada suaminya. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengajarkan tak perlu juga kita menjelaskan permintaan maaf kepada suami dalam hal-hal seperti ini karena akan menimbulkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Tetapi beristighfar kepada Allah, berbuat baik kepada suami sehingga suami benar-benar ridha kepada dia ini perempuan saat dia meninggal, mudah-mudahan Allah maafkan. Karena kalau tiba-tiba ada seorang perempuan terus terang aku selingkuh, ya repot rumah tangga kan gitu ya. Tapi dia bertaubat kepada Allah, dia berjanji kepada Allah, dia benar-benar putuskan semuanya, dia hanya bersama suaminya total 100%, dan dia berbuat baik kepada suaminya sejak dia menyadarinya, dan dia benar-benar taat kepada Allah saat menyadarinya, sampai dia dampingi suaminya dan dapat ridha dari suaminya, insya Allah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, enak banget jadi perempuan itu ya. Asal suami ridha, dia masuk surga sudah. Ya. Asal suami ridha, dia masuk surga sudah. Ini yang rencana kita ingin ada rencana kita di pesantren membuka pesantren tahfiz untuk perempuan. Kenapa? Karena saya mempelajari perempuan-perempuan hafal Quran pun banyak yang mendurhakai suaminya. Banyak yang mendurhakai suaminya. Dia merasa dia adalah perempuan yang hafal Quran, yang ahli ibadah dan lain sebagainya. Dia merasa dia lebih tinggi derajatnya dibandingkan suaminya. Ya. Bahkan waliyadzubillah banyak juga perceraian yang dialami oleh pasangan-pasangan yang menghafal Quran tadi karena muncul ego yang lain di dalam rumah, akhirnya pisah gitu ya. Nah, makanya kita coba nanti meng-create perempuan hafal Al-Quran, paham ilmu agama, tetapi mau jadi istri yang baik. Nah ini kan, ini PR berat sebenarnya ibu-ibu yang saya muliakan ya. Kalau ibu-ibu di pengajian Patra ini benar-benar meng-create bagaimana seluruh ibu-ibu Patra ini menjadi istri yang soleha, kiamat ditunda oleh Allah lagi nanti ya. Gitu ya. Ini Pertamina nemu sumur baru lagi nanti, kayak gitu ya. Ini Pertamina surplus lagi nanti gitu ya. Jadi kalau ini makanya saya pas dibilang ini serius nih Bu Ida minta kajian perempuan yang hadir semua istri-istri soleha, mak ini paten juga nih gue bilang ya. Karena biasanya yang membahas tema istri soleha laki-laki karena dia ingin betul mendapat istri soleha. Makanya gue bilang salut juga sama ibu-ibu ya ingin mempelajari karakteristik soleha atau bagaimana cara menjadi istri yang dicintai suami ya. Istri soleha lah sudah ya. Karena kalau ini saya lihat partisipannya ada berapa nih? Ada 86 orang ya. Kalau ada 86 perempuan komitmen ingin menjalankan kajian menjadi istri soleha, saya yakin kiamat ditunda oleh Allah SWT. Kiamat ditunda oleh Allah SWT. Bencana nih misalnya 7 menit yang akan datang harusnya ada bencana di Indonesia ini gitu ya. Tetapi karena 86 perempuan ini langsung istighfar dan berjanji akan menjadi istri yang soleha, itu bencana langsung ditunda oleh Allah SWT. Karena pahala menjadi istri soleha ini Bu ya ibu-ibu ya. Ini aku contohkan, ini ada perempuan A, ada perempuan B, ya gitu ya. Perempuan A itu khatam Quran terus-menerus, zikir, apa macam ibadah semua dilakukan. Tapi sama suaminya dia biasa-biasa aja. Minumannya pun nggak diambil, misalnya gitu ya. Dia sibuk khatamin Al-Quran gitu ya. Dia sibuk khatamin Al-Quran, dia sibuk berzikir, bercadar apa semua. Satu lagi perempuan yang B. Si perempuan B ini sholatnya 5 waktu doang, baca Quran dikit-dikit. Tapi suaminya bahagia minta ampun. Ya, ngambek sama laki nggak pernah, laki nyakitin dimaafkan, laki udah ini perempuan dijamin masuk surga. Cuman siapa yang mampu melakukan itu? Siapa coba yang mampu melakukan itu? Aku bukan karena, kenapa aku bilang siapa? Aku kalaupun aku jadi perempuan,
Pas aku baca ya ilmu tentang banyak kan hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran tentang istri solehnya. Pas aku mempelajarinya berkali-kali, kalau aku jadi perempuan juga nggak bakal mampu aku nih ngamalkannya. Yang ada apalagi kayak aku ini tipikal perempuan bisa ketempeleng itu laki kan gitu ya. Ya kan geram juga kita kan kadang-kadang gitu ya. Makanya keren sekali bila ada ibu-ibu ingin benar-benar jadi perempuan soleh, ayat yang ini aja kita amalkan. Pertama dia taat total sama Allah SWT. Yang kedua dia menjaga kehormatan suaminya. Ya. Wah, kalau yang dua ini langsung diamalkan oleh ibu-ibu semuanya, wah mantap. Kita coba lihat ayat sesudahnya. Wallati takhafu nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i watribuhun. Ini laki-laki nih, ayat laki-laki. Kalau kau suami khawatir akan kedurhakaan mereka. Nah, ini perlu diketahui oleh perempuan. Perlu diketahui oleh perempuan karena laki-laki ini harus mampu mengayomi istrinya. Kan itu tadi di atas. Bila mereka mendurhakaimu, maka izuhunna, nasihatilah dulu ya. Ajak ngobrol baik-baik. Nah, aku mohon maaf nih kalau terlalu laki-laki ini yang bab yang ini aku mohon maaf 10 jari 11 dengan kepala. Ya, harusnya ibunda yang saya muliakan, ibu-ibu yang cantik jelita ini ya. Saat suami ibu menasehati ibu, tolong didengar napa gitu. Kan mau jadi istri soleha ini kan ya. Ini kadang-kadang lakinya baru ngomong sekate, dia udah sekoran jawabnya. Padahal itu perintah Allah, faizuhunna, nasihati binimu, nah gitu ya. Kita besok paling bilang sama Allah, ya Allah saya udah nasihatin, tapi baru setengah kata keluar lidah saya, dia udah nyerocok. Ya daripada kita bertengkar mending kita diam, ini kata laki nanti akhirnya. Memang itu perintahmu ya Allah kan gitu ya. Nah, makanya senang saya nih ada 86 perempuan nih. Ada 86 perempuan ini yang dah hadir ini ya. Dia dinasehati suaminya diam, iya bang kalau orang Medan, iya mas kalau orang Jawa, iya Kang kalau orang Sunda, iya apalah dari orang mana, iya sayang, iya cinta, diam aja dia dengarkan nasihat suaminya. Allah Allah Allah, ini Bu, kalau ibu mampu mengamalkan itu ya, bisa 400 malaikat langsung turun ke rumah ibu, wut, membawa berkah karena ibu dengerin suami. Ini mudah-mudahan ibu-ibu yang 86 ini adalah ibu-ibu yang dengerin suaminya. Aku begitu ya. Sebenarnya mampu kita lihat dari wajah suaminya. Kalau wajah suaminya seger ya, bahagia, ini pasti bininya manut ini kan gitu ya. Ya, ini Allah bilang wahai laki-laki sebagai pimpinan rumah tangga, nasihati istrimu baik-baik. Wahjuruhunna, saat dinasehati nggak benar juga perlu ada konsekuensi yang dilakukan oleh suaminya ya, yang dilakukan oleh suaminya. Ini perintah Allah semua ini ya. Konsekuensinya apa? Kalau ini wahjuruhunna fil madaji', kita tidak tidur bersama lagi sama dia gitu ya. Kita tidak tidur bersama lagi sama dia. Nah, ini perlu juga diketahui oleh perempuan. Jangan sampai laki-laki menasehati dia sampai ke tahap tidak satu tempat tidur. Kalau ini perempuan sudah sampai begitu, wah, masih jangan jauh dia dari kata istri yang soleha ya. Beda tapi banyak perempuan sekarang malah seneng dia dipisah sama istrinya ranjangnya karena bisa WhatsAppan dia dengan orang yang dia mau kan gitu ya. Kan ini akhir zaman ini fitnahnya luar biasa dahsyat. Hanya Allah yang mampu kita minta agar Allah jaga rumah tangga kita ya. Fitnah akhir zaman ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Watribuhunna. Nah, ini kalau saya yang diajarkan oleh guru saya tidak artinya memukul ya. Karena nanti kalau dilihat watribuhunna artinya mukul. Tapi tidak ya. Ini maksudnya didik lagi lah si istrimu dengan baik ya. Latihlah watribuhunna, dilatih.
diberikan semacam apa ya, latihan-latihan yang membuat istri ini menjadi orang baik gitu ya. Tapi fa'in ata'nakum ya fala tabghu alaihinna sabila. Wahai laki-laki, jika istrimu sudah taat terhadapmu, jangan lagi kau cari-cari alasan untuk menyakiti hatinya. Wah, ini laki-laki nih ya. Wahai laki-laki, jika suami istrimu sudah mentaatimu, jangan kau cari lagi celah untuk menyakiti hatinya. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Itu kita baca ayatnya sempurna supaya sopan kita bahas ayat ini. Tapi lagi-lagi saya kembali lagi bahwa perempuan yang salehah itu adalah perempuan yang taat penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama Bu ya. Ada dua di sini ya. Yang kedua, perempuan salehah itu yang mampu menjaga kehormatan suaminya ada atau tidak ada suaminya. Ya. Jadi bukan perempuan yang berlipstik menor, hidung dimancung-mancungin, kulit di-glowing-glowingin, dada digede-gedein, bokong disuntik biar menggoda, betis diapain. Itu mah bukan soleha, itu jauh dari kata soleha. Bukan yang manggil honey, Bani, sweetie, enggak juga gitu ya. Enggak yang manja-manja, enggak jelas, bukan ya. Tapi adalah yang mampu menjaga kehormatan suaminya. Allah, ini ibu-ibu, saya menyadari betul ya, bagi perempuan di zaman ini berat betul ya. Di zaman kita ini berat betul. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia, di mana pergaulan laki-laki dan perempuan di Indonesia tidak ada batasnya. Kemudian adanya Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, entah apa media sosial sekarang yang betul-betul menggoda di tangan kita sudah ya. Di tangan kita sudah. Wah, luar biasa ya. Ini tantangan bagi kita. Kalau saya perempuan, saya bilang ini tantangan, saya harus bisa. Seperti tadi yang laki-laki. Laki-laki itu harus memimpin, laki-laki itu harus memiliki leadership yang baik, punya harta. Nah, itu tantangan bagi saya. Enggak saya bilang cewek matre apa? Enggak. Kalau saya mendidik perempuan harus matre. Kenapa? Memang begitu Allah bilang. Perempuan harus matre. Kenapa? Dia harus mencari suami yang mampu menghidupi dia. Apa egoisnya perempuan? Bukan. Karena perempuan mikirin anaknya. Loh, kalau suamimu kere, anakmu nanti makan apa? Sekolah di mana? Berobat bagaimana? Gitu ya. Dan kita, nih saya nih, atau ibu punya anak laki-laki, didik anakmu agar menjadi laki-laki yang punya penghasilan, ya gitu ya. Nah, perempuan pun saat laki-lakinya sudah punya penghasilan, mengatur gaya hidupnya, jangan pula penghasilan 2 juta, bergaya hidup 10 juta, ya meninggal itu laki nanti, bisa gantung diri itu laki, jangan gitu juga. Tetapi sebaiknya juga gini perempuan ya, karena udah kita bahas 2 kriteria, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari Siti Khadijah radhiyallahu anha ardhaha tentang istri solehah selain yang 2 yang sudah kita sebut tadi. Apa itu? Khadijah radhiyallahu anha mampu mengelola harta suaminya dengan baik. Nah, ibu-ibu diberi oleh Allah rezeki punya suami, punya take home pay yang lumayan. Nah, ini ya, punya take home pay yang lumayan. Kira-kira ibu apakan itu duit? Hanya sekedar beli tas Hermes, hanya sekedar beli Louis Vuitton, hanya sekedar beli make up Forever, atau sepatu atau tas purla atau apa yang ibu beli coba? Atau beli Dolce & Gabbana, atau beli Bulgari, atau entah itu doang yang ibu beli? Nah, ini perlu Siti Khadijah belajar. Siti Khadijah. Apa karena duit banyak harus makan sushi teh setiap hari, harus makan di Grand Indonesia, harus makan di apa begitu gitu ya. Saya pernah mengajak istri saya waktu saya masih aktif dulu ya. Sekarang saya total di pesantren ya. Jadi saya pernah mengajak istri saya makan ala orang kaya. Sekali makan kita berdua habis 1,7, 1,8.
Gitu ya. Saya bilang apa? Lihatlah, kalau begini gaya hidup kita, kebayang nggak kau aku bilang kita membiayai anak ya, kan kita nih pesantren kita ini khusus anak yatim duafa. 12 juta kita kasih ke orang dapur, 12 juta kita kasih ke orang dapur itu ya. Itu sudah bisa membiayai 89 anak makan 3 kali sehari semalam. 12 juta. Kalau kayak gini terus gaya kita makan, 10 kali makan kita itu sudah bisa membiayai 89 orang makan sebulan 3 kali sehari. Ini Siti Khadijah ini ya, saya ngambil dari Siti Khadijah. Aku mohon maaf kepada ibu-ibu semua, nggak usah merasa aku singgung, karena aku ingin betul ibu-ibu juga ikut ke surga bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah itu pandai betul mengelola uang suaminya. Kalau Siti Khadijah bukan sekedar pandai betul mengelola uang suaminya. Siti Khadijah radhiyallahu anha mempercayakan seluruh hartanya kepada suaminya. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari usahanya, melaporkan semua keuangannya, punya keuntungan bermiliar-miliar rupiah setiap ekspedisi yang dikirim oleh Muhammad Trade Center ini ya, atau Khadijah Trade Center ini ya, itu Siti Khadijah radhiyallahu anha wa arbaha membagi-bagikannya ke orang-orang du'afa. Kalau kata saya sekarang, Siti Khadijah itu miliarder tapi belanja baju di Tanah Abang. Miliarder tapi perempuan apa istilah orang Indonesia itu, sosialita. Perempuan sosialita yang punya penghasilan besar, tapi saat ngumpul sama perempuan sosialitanya, sepatunya sepatu made in Cibaduyut. Ya, tasnya tas Tanah Abang, bajunya baju Tanah Abang. Apalagi kalau saya pribadi ya, saya ini Bu diajarkan oleh guru saya Salman, bukan tentang seberapa mahal pakaian. Gitu ya. Saya ini sekarang Bu ya, kumpul sama orang-orang yang seangkatan saya. Pasti dia nyangka baju koko saya ini harganya 400.000 atau 500.000. Padahal baju koko yang kupakai depan ibu ini 60.000 harganya. Ya kan? Saya hadir ke ceramah misalnya di tempat apa yang dianggap orang mahal atau apa. Hadir saya dengan sarung 70.000 dengan baju 70.000 sama aja udah, ya kan? Kenapa? Karena kita ini harus latih bahwa kita jangan pernah melatih diri kita dihormati gara-gara pakaian kita yang mahal. Jam tangan Rolex yang nempel di tangan, ya, emas itu apa semuanya. Wah, ini Siti Khadijah, karena tadi saya mengasihkan referensi. Beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha selain taat penuh dan total kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dia mampu 100% menjaga kehormatan suaminya total, dia bersedekah atas nama suaminya, bersedekah atas nama dirinya untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini Siti Khadijah. Siti Khadijah itu Bu ya, diriwayatkan dalam hadis yang sangat dhaif, ketika dia mau meninggal, dia bilang sama suaminya, "Bang, ambillah seluruh hartaku untuk perjuanganmu, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau habis, galilah kuburku, mana tahu tulang belulangku laku untuk dijual, juallah buat tambahan perjuanganmu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala." Majang. Kira-kira masih ada nggak sih perempuan yang kayak gini otaknya gitu ya? Itu aku tuh kalau udah baca Siti Khadijah nih, apa ada ya perempuan kayak gini lagi Allah ciptakan ya. Totalitasnya itu Ibu ya. Kalau perempuan kita zaman sekarang nggak usah harus kayak gitu-gitu kali, nggak usah lah ya. Kita juga normal kalau kita Ibu ya. Kita harus punya rumah, kita harus punya mobil, kita harus punya pakaian. Nah, yang menjadi spesial di zaman kita ini, setiap hasil yang kita udah hitung, alhamdulillah listrik udah kebayar, anak-anak sekolah udah kebayar, uang cadangan kesehatan sudah dibayar, mobil apa semua servis sudah kebayar, pembantu rumah tangga sudah, masih ada duit nih. Itu ya. Ini kita normal aja kita ngomongnya. Ini sisa ini mau ditabung apa mau diwakafkan kan gitu ya. Itu aja pilihan. Tapi kalau kayak Bunda Khadijah, aku juga nggak mampu Bu ya. Nggak mampu kita itu ya. Kita ini masih di wilayah normal kita. Jangan sampai turun di wilayah pelit ya.
Kita hitung, alhamdulillah selama rumah tangga listrik aku sekian, makan sekian, baju baru apa semua udah hitung, masih sisa nih 600 juta lagi nih, saya wakafin aja lah. Masih sisa nih 1 miliar lagi, saya wakafin aja. Masih bilang sama suaminya, mudah-mudahan suaminya suami yang saleh. Bang, ini tabungan kita, sesudah tabungan kesehatan dibikin, tabungan pendidikan dibikin, semua udah ada, masih sisa duit kita nih bang. Yuk bang, bangun masjid kita bareng-bareng ya bang. Di kampung abang aja lah duluan. Seneng kali suami kau nanti Bu. Di kampung abang kan kalau kita pulang kampung tuh mestinya kecil. Ini tabungan kita kayaknya cukup bang. Kalau cuma bangun musola 10 kali 12 gitu ya, paling habis 500 juta. Ayo, suaminya juga baik juga. Ayo deh, pulang kita sekarang. Kita bangun musola di sana gitu kan. Itu menjadi nilai tambah yang luar biasa bagi seorang perempuan, karena perempuan pemurah sangat disukai oleh para malaikat ya, dirindukan surga. Nah, kira-kira itu 3 kriteria perempuan soleha. 2 kita ambil dari surah An-Nisa ayat 34, 1 kita ambil dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ini ya. Kepada Bu Estri, saya kembalikan mikrofonnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa kita jawab dengan baik. Terima kasih Ustadz Salman atas tausiahnya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Tadi yang perlu digarisbawahi, kita menjadi wanita yang qanitatun ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memelihara kehormatan suami, baik ada dengan suami ataupun sedang tidak dengan suami. Betul. Sekarang kami lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ustadz, ini sudah ada 2 pertanyaan dari ibu-ibu. Saya akan bacakan. Ya. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya, kalau seandainya kita sedang dinasihati suami, tapi kita sedang dalam keadaan marah atau kesal, tapi kita tetap mendengarkannya, apakah itu tetap menjadi catatan pahala bagi kita? Dan bagaimana agar supaya kita tetap ridho terhadap nasihatnya? Terima kasih, Ustadz. Ini yang nanya perempuan soleha berarti ini ya. Karena udah prestasi besar ya. Marah tapi tetap didengar, itu udah 40 jempol gue kasih sama kamu. Ini nggak perlu nasihatin lagi perempuan. Artinya perempuan normal dinasehati nggak mau, itu normal. Itu saya bilang normal, bukan perempuan yang jahat ya. Yang jahat itu seketika dinasehati marah ngeyel, itu jahat namanya. Kalau sekedar nggak mau itu masih normal. Tapi kalau sudah ada perempuan lagi marah, apalagi marahnya sama suaminya, dinasehati tapi didengar, bujuk, itu malaikat turun Bu, itu Bu. Itu turun itu. Itu turun itu malaikat ya. Jadi kalau ada perempuan lagi marah, ya, perempuan lagi marah masih dengar kata suaminya, itu soleha untuk zaman kita ini. Itu soleha, ya. Apalagi marahnya sama suaminya itu. Masih iya bang, kan didengar itu kan tinggal iya gitu doang kan. Nah, apalagi kalau sudah dinasehati lagi marah mampu mengamalkannya. Itu kayaknya Rokib langsung telepon malaikat Ridwan, ibu ini langsung bikin ke surga besok gitu. Ya, lagi marah, didengerin, dikerjain gitu ya. Aduh, itu Rokib langsung telepon Ridwan. Ini kau lah kasih tandai dulu, ini ibu majelis Patra ini, kau tandai, kasih booking langsung surga buat dia terluas, terindah di sana. Pasti gitu ya. Karena pertanyaannya sempurna kali, nggak harus aku jawab lagi nih ya, karena hebat ya, hebat seorang perempuan, apalagi perempuan loh. Mohon maaf, saya banyak mempelajari psikologi perempuan. Gitu ya. Maksud aku kalau perempuan marah masih dengar itu udah agak jarang. Udah agak jarang. Jadi kalau ada yang kayak gitu, tolong doakan aku biar aku juga jadi laki-laki baik lah. Kira-kira begitu. Coba yang lain Bu. Kalau itu mah alhamdulillah itu. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ibu Serlis juga memenuhi pertanyaan, bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kemudian nomor 2, Ustadz, ini ada lagi dari Ibu Lia dari RU2. Siap. Izin bertanya Ustadz, bagaimana seorang ibu mendidik jiwa kepemimpinan terhadap anak laki-lakinya? Sedangkan
sifat leadership ini merupakan kelebihan dari seorang pria atau suami. Demikian. Baik. Ustaz. Terima kasih. Ini baru tantangan nih pertanyaannya. Bagaimana seorang ibu yang sebenarnya tidak ada naluri leadership murni, ya, leadership murni yang tidak dimiliki perempuan. Kalau leadership datang dalam perjalanan bisa, seorang perempuan bisa, ya, karena nggak bisa kita pungkiri ada beberapa perempuan leader di dunia ini, ya. Banyak sekali yang ingin sejarah Nusantara ini dihiasi oleh perempuan-perempuan leadership, ya. Gayatri di masa Singosari atau Patih waktu Majapahit, ya. Belum lagi di Kerajaan Melayu, belum lagi di era pahlawan nasional ada Cut Nyadin, ada Dewi Sartika, ya, ada Siti Rahmah, ada di era-era kita modern ini ada Prof Zakiyah Derajat, ada Prof Amani Lubis, ada banyak perempuan-perempuan leader menurut saya di era kita ini yang konvensional, ada Sri Mulyani, ada Risma, ya. Artinya ada perempuan-perempuan yang leadership tapi itu tidak murni, itu bukan bawaan, maksud saya itu datang dalam perjalanan hidupnya. Laki-laki itu memiliki leadership murni. Nah, itu ya. Bagaimana nih seorang perempuan mendidiknya? Sebenarnya tidak terlalu sulit. Ajari dia memilih, itu yang pertama, Ibu, ya. Kalau karena kadang-kadang kan banyak rumah tangga yang peran ayah mendidik kecil, ya. Tapi ibu nggak usah terlalu kecewa karena ayah itu kepala sekolah di kolibar di sekolah, ya. Kepala sekolah itu kan jam mengajarnya kan nggak banyak, Ibu, ya. Ya, istri itu guru kelas, nah, gitu, ya. Jadi porsinya harus begitu memang, ya. Kepala sekolah ini sekali masuk kelas itu harus mampu memberikan nilai-nilai yang benar-benar menancap ke anaknya. Nah, ini harus saya jelaskan ke suami ibu, ya, di sini, ya. Nah, kadang-kadang ada laki-laki kerjanya entah cari duit terus, salah juga, ya. Salah total itu laki-laki yang kayak gitu, ya. Di laki-laki yang seperti inilah yang akan memunculkan perempuan-perempuan yang tak mampu menjaga kehormatan suaminya akhirnya, gitu, cari duit terus. Cuman kan perempuan juga kurang punya power menasehati suaminya agar, "Bang, jangan cari duit terus lah, Bang," gitu, ya. Nah, karena kami laki-laki dilema juga. Tiba-tiba nanti nggak ada duit, laki-laki ini dibuang pula sama perempuan, kan? Jadi dilema yang berkepanjangan ini. Cuman kan ibarat naik mobil, harus sama-sama tahu kapan nginjak kopling, rem, kapan harus ngegas, megang setir. Itu kan ilustrasi yang indah, Ibu, dalam hidup kita ini, ya. Megang setir, kaki dua tangan, kadang-kadang kita harus geser kopling, ya. Geser gigi, nginjak kopling, rem. Ini harus benar-benar dimainkan ini, ya. Nah, mencari uang harus, tapi bahwa total akhirnya mencari uang nggak boleh. Ya, itu, ya. Seorang perempuan merasa kehilangan leadership karena suami mencari uang, si istri punya nggak cara atau teknik agar dia mampu mengajarkan anak leadership? Punya. Ajari dia memilih. Ya, ajari dia memilih, ya. Jangan dicekokin terus. Dari kecil nih, Bu, ya. Pulang dia dari sekolah, jangan dicekokin terus bajunya. Suruh dia milih bajunya, itu latihan pemimpin, ya. Suruh dia milih bajunya. Nah, ambil baju sendiri anaknya pakai. Ini kadang-kadang udah umur 21 tahun pun tuh anak bajunya masih diambilin pembantu. Ya meninggal itu anak laki nanti. Nggak bisa pemimpin sama sekali, ya. Nggak akan bisa, gitu, ya. Kalau lagi pergi weekend, nah, liburan kemana kita? Kasih dia memilih. Oh, aku ke mall aja, mah. Ayo ke mall kita. Sampai di mall. Mau makan apa mau main? Kasih dia milih. Main dulu, mah. Main. Pas dia bilang, mau makan, mah. Kamu mau dimakan di mana, Bang? Kalau panggil abang atau panggil nama. Aku mau makan di sini, mah. Ayo, berangkat. Itu latihan kepemimpinan, ya. Karena pemimpin itu harus mampu memilih, ya. Pemimpin itu harus mampu memilih, gitu, ya. Baru sesekali ajak ini, baru sekali kasih pressure. Misalnya dia ini aku kasih yang sifatnya aplikatif, Ibu, ya, yang bertanya tentang itu, ya.
dia udah pilih gini, Ma, aku mau makan di Padang misalnya. Ah, Mama maunya di warung Sunda gitu. Perlu dilakukan begitu sesekali supaya anak selain berlatih memilih, berlatih pula menghadapi pressure, tekanan gitu kan. Nah, ini leadership semua ini kan. Dia pandai memilih, dia pandai juga menghadapi tekanan gitu kan. Nah, itu lanjutkan itu terus kayak gitu ya. Jadi tahu dia bagaimana cara memilih, tahu dia bagaimana menghadapi tekanan. Jadi bisa mengambil satu keputusan. Kalau kata Howard Gardner, make a product dan problem solver. Ini 2 poin penting bagi seorang leader. Ya. Jadi anak kita itu ajari meng-create sesuatu. Dimulai dari memilih makan di mana. Memilih baju warna apa. Memilih di antara sekolah sama siapa gitu ya. Memilih itu kan udah itu meng-create sesuatu dia sudah itu ya. Dari sejak SD itu dilatih ya. Aku maunya diantar mama aja. Ya udah antar mama. Aku nggak mau diantar mama, aku mau diantar ayah. Ayahnya jalan gitu ya. Aku mau pakai baju ini. Nah, itu sebenarnya bawaan murni leadership sudah ya. Karena dia ingin memilih, itu leadership. Nah, tinggal ibu latih ini anak menghadapi problem. Bisa problem yang ibu munculkan sendiri, bisa memang terjadi di kehidupannya nanti. Misalnya, saya kasih contoh. Anak saya masih SD kan. Dia punya teman gini. Ayah, teman aku yang ini tuh, kalau aku nggak kasih pinjem pensil, aku dipukul ayah. Gitu ya. Coba kita bilang gimana cara ngajarinya supaya dapat leadershipnya. Ada ayah yang salah kaprah didiknya, pukul aja balik gitu. itu bukan ngedidik leadership, itu ngedidik preman ya gitu. Itu ngedidik preman. Nah, kalau yang sedang ngedidik leadership, ayahnya bilang, menurut Muhammad gimana coba nak baliknya? Apa aku pindah aja ya bangkunya? Problem solver sudah muncul tuh, ya kan? Problem solver. Ya udah, kalau saya biasanya kalau gitu, besok kamu bilang sama guru kamu, aku pindah ke kursi aja. Nah, saya nggak akan kasih tahu apa. Besok dia bilang sama gurunya, aku pindah kursi Bu, karena begini dia ceritain. Datang dia pulang lagi, ayah aku nggak dikasih pindah sama gurunya. Terus gimana ya? Loh, coba pikirin lagi. Gimana coba nak? Supaya teman kamu nggak lagi mukul kamu karena nggak kasih minjem pensil, tetap di situ karena guru kamu nggak boleh pindah. Gimana ya? Apa besok aku minta tolong ayah bawain aku pensil 2 dong? Ya udah, ayah kasih kau pensil 2. 1 kau pinjamin dia. Itu apa namanya? Problem solver, ya kan? 2 ini aja sebenarnya Bu ya, kalau mau ngajari anak laki-laki leadership, ajar dia create sesuatu. Ya, kalau masih kecil tadi memilih dulu ya. Kalau sudah mulai besar, nak mau di SMP di mana? Mau pesantren di mana? Gitu ya. Nanti kalau sudah agak dewasa, memilih itu atau create sesuatu itu mulai mempercayakan dia sesuatu. Gitu ya. Banyak sekali create atau make produk ini memilih, mempercayainya. Gitu ya. Jangan anak dicurigai terus. Ya, jangan anak dilarang terus. Gitu ya. Jangan anak diiyain terus. Enggak ya. Pimpinan itu nggak bisa iya terus, nggak bisa enak terus, nggak bisa nggak enak terus. Saya kira 2 aplikasi ini coba dilakukan, insya Allah bisa. Kecuali anaknya sudah dewasa, kita harus ngobrol bareng. Nah, gitu. Kalau anaknya sudah dewasa, banyak pertanyaan yang harus saya tanya balik, baik ke ibunya atau ke anaknya, karena harus kita studi kasus. Ini kenapa leadership ini anak nggak muncul. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ustadz. Tadi 2 pertanyaan dari kolom chat sudah dibacakan, sudah juga dijawab. Kemudian kita akan kasih kesempatan untuk ibu-ibu lain yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Salman nih. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya dengan Ustadz, silakan untuk raise hand, nanti kita tunjuk. Silakan ibu-ibu untuk raise hand. Mbak, gimana? Aku mau tanya.
Aku mau tanya, Mbak. Oke. Silakan Bu Ida. Assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi diterangkan tentang bagaimana caranya menjadi wanita soleha supaya kita bisa masuk surga. Tapi mungkin tidak semudah itu ya Pak Ustadz. Maksudnya begini, kadang-kadang kita melakukan sesuatu ataupun kita berlaku yang sebetulnya itu tidak sengaja itu menjadikan kita terjerumus ke dalam neraka. Maksudnya kan ada juga hadis yang mengatakan bahwa banyak juga wanita yang ini masuk neraka. Itu sebenarnya sebab-sebabnya apa itu Pak Ustadz? Jadi kebalikan dari tema itu tadi ya Pak Ustadz. Itu supaya bagaimana cara kita menghindarinya begitu. Iya, siap. Terima kasih Bu Ida. Ada hadis memang, tapi saya tidak menyetujui hadis ini ya, karena riwayatnya juga tidak sahih. Ya. Ada atau sahih riwayatnya, kadang-kadang saya tidak suka cara orang menjelaskannya. Berarti perempuan banyak di neraka gitu ya. Enggak begitu. Perempuan dan laki-laki banyak di neraka, banyak di surga. Itu yang tepat ya. Banyak di neraka, banyak di surga. Nah, tapi memang yang keren dari hadis ini, ujungnya itu atau di riwayat lain, sahabat bertanya, kenapa perempuan jadi banyak di neraka? Gitu ya. Padahal dia masuk surga hanya dengan ridho suami, kan gitu ya. Artinya para sahabat tuh bingung gitu loh. Bukankah perempuan taat saja sama kita sebagai laki-laki yang jadi suaminya, masuk surga, tetapi kenapa banyak di neraka, gitu kan? Jawabannya apa? Kata Al-Quran, takfurnal ashir. Ya. Perempuan ini, nah mohon maaf tapi ini ya, ini kan sangat gender jadinya, tapi saya mohon maaf sebelumnya. Perempuan mampu melihat kelemahan laki-laki, sebaliknya laki-laki mampu melihat kelemahan perempuan. Harusnya kita harus take and give ya. Nah, tapi karena pertanyaan seperti ini saya jelaskan. Perempuan itu takfurnal ashir. Suka menyimpan hal buruk suaminya. Suaminya ketahuan SMS cewek yang belum ketahui ini siapa. Itu bisa 17 tahun peristiwa itu tetap nempel di kepalanya. Yang tetap terulang-ulang terus. Padahal kebaikan suaminya, beliin dia baju, fasilitas, makanan, minuman, mobil, bantu keluar haji, umroh, apa, itu semuanya hilang hanya gara-gara ketahuan SMS sekali itu. Itulah rata-rata penyebab perempuan terjerumus karena suka mengingat keburukan suami tapi lupa kebaikan suami. Nah, itu istilah takfurnal ashir. Itu jawaban dari Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seperti pertanyaan Ibu Ida Mahfud tadi ya, kenapa perempuan akhirnya terjerumus? Ya, karena perempuan suka betul mengingat-ingat kesalahan suaminya dan melupakan kebaikan suaminya. Nah, jadi agar perempuan tidak terjerumus terhadap hal ini, maka lupakan keburukan suami dan bikin di memori halaman depan kita adalah kebaikan suami. Sehingga tidak ada lagi rasa sakit hati kita terhadap suami. Mampu nggak kira-kira Ibu? Atau gimana coba? Ibu masih ingat nggak hal-hal buruk suami itu? Atau kalau ngambek dikit ingat itu, ngambek dikit ingat itu gitu ya. Nah, itu memang default settingnya ya, bawaannya perempuan. Tapi banyak kok perempuan yang mampu keluar dari itu. Banyak ya. Banyak perempuan yang mampu keluar dari wilayah itu. Artinya dia memaksa dirinya mengingat kebaikan suaminya. Dia memaksa dirinya menzerokan kejahatan suaminya. Karena dia tahu bahwa saya bukan ngabdi sama suami sebenarnya. Saya ngabdi sama Allah karena Allah lah yang perintahkan saya mengabdi kepada suami. Tapi jika perempuan tersebut, ngapain gue baik-baik juga sama dia, dia juga jahat, minta ampun sama saya, ya udah, itu menyiksa diri sendiri sebenarnya. Makanya tadi
di ayat tadi harus qanitat, dia harus sama Allah. Nah, ini kalau dia berhasil itu tenang. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah SWT. Baik karena semua perempuan ya, mudah-mudahan perempuan yang hadir ini coba mulai hari ini bikin dulu lagu Geisha, lumpuhkanlah ingatanku tentang semua keburukan suamiku, kan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi doain semoga ingatan tentang keburukan suami dilumpuhkan oleh Allah SWT ya. Yang ingat adalah kebaikan suami, kebaikan suami, kebaikan suami, sehingga surga menanti kita. Surga di sini sebenarnya Bunda ya, ibu-ibu yang saya muliakan semuanya, bukan masuk surga aja ya, bahwa orang, jangan orang kita bilang, perempuan kalau mampu memenuhi memorinya dengan kebaikan suaminya, bahagia hidupnya sudah. Tapi perempuan jika dipadati memorinya dengan keburukan suaminya, insya Allah stroke, umur 33 tahun udah stroke itu orang. Orang keburukan suami terus yang diingat, ya stroke jadinya. Tapi kalau dia, alhamdulillah suamiku masih ngasih aku belanja, masih peduli sama aku, masih datang, kalau masih ini. Dia semuanya baru dibeliin handphone, dikasih duit beli jilbab, dikasih duit beli kacamata. Dia sayang sama aku, dia nggak marahi aku, dia nggak ini, dia nggak ini. Coba itu tuh di kepala gitu tuh, muat semuanya ya. Dan satu lagi Bunda ya, kalau ibu mampu mengamalkan ini anti aging otomatis sudah. Iya, jadi ibu nggak keriput sampai umur 85 tahun, ibu tetap kelihatan awet muda ya. Nggak kayak artis-artis awet muda karena banyak suntik vitamin C, entah suntik apa enggak. Saya berani jamin 100% jika ada perempuan mampu mengamalkan tidak menyimpan keburukan apapun di kepalanya tentang keburukan suaminya, ini orang awet muda total. Tanpa makan dan minum apapun. Nggak ada krem malam, krem pagi, krem siang, krem senja, krem tahajud, krem maghrib, krem zuhur, krem duha. Kan mama zaman sekarang ya, entah krem apa aja dipakai untuk cantik. Aduh, bengaknya ini perempuan, gue bilang. Padahal kalau dia ridho sama suaminya, itu Bu, molekul-molekul positif di kulit ibu bekerja dengan baik. Aku udah ketemu orangnya. Wah, itu ya. Saya udah ketemu orangnya. Ya. Jadi dia suami istri cerita nih. Suaminya udah kelihatan tua, tapi istrinya seger kelihatan. Saya tanya gini, saya mohon maaf. Pak Haji, ini istri kedua ya ibu ya? Salah, saya istri satu-satunya. Kok jadi begini? Gue bilang, maksudnya dulu waktu nikah jaraknya jauh enggak? Yang jelasin justru suaminya apa tuh suaminya? Tahu nggak kau nak Salman? Kenapa? Aku yang jelasin sama kau. Kenapa istriku ini awet muda? Satu aja. Dia ini tak pernah ingat keburukan saya. Istriku ini sejak aku rumah tangga sama dia, yang dia ingat kebaikanku terus. Kadang-kadang aku yang malu. Nah, jadi kata suaminya, aku justru yang malu. Udah aku sakiti pun dia sering katanya. Yang diingat adalah kebaikannya saya. Masya Allah. Ini ibu sudah meninggal tapi ya. Ini ibu sudah meninggal. Dan suaminya sudah meninggal juga terlebih dahulu. Maksudnya waktu saya kenal mereka masih hidup. Kemudian tidak lama suaminya meninggal. Ada jarak berapa tahun gitu. Istrinya pun meninggal. Dan luar biasa. Saya banyak belajar dari ibu ini tentang bagaimana menjadi perempuan yang tangguh. Nah, itu kira-kira Bu Ida. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan hanya mengingat kebaikan suami. Terima kasih. Silakan Bu Ezri. Ya, terima kasih Ustadz. Ibu Ida, Ibu Ida pertanyaannya. Memang bawaan lahir Ustadz, kita ya, istri itu bilang, normal itu. Ahli sejarah yang baik. Saya sejarah yang dalam hal yang itu tadi, keburukan suami itu yang besar. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sesi tanya jawab juga sudah selesai. Untuk menyempurnakan acara kita pada hari ini, Ustadz, kami mohon kepada Ustadz Salman Al-Farizi untuk bisa membawakan doa. Baik. Silakan Ustadz. Kita berdoa bahasa Indonesia aja ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan ibu-ibu semuanya menjadi istri soleha sebelum meninggal. Ini kalau dikabul Allah bahagia kita dunia akhir. Kita doa sekali lagi. Ya Allah, izinkanlah ibu-ibu yang ikut pengajian ini semuanya sebelum mereka semua ini meninggal, izinkan mereka menjadi istri soleha ya Allah.
يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas semua yang salah ibu-ibu, kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Saya mohon dimaafkan. 10 jari 11 dengan kepala mohon saya dimaafkan. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik murni karena kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya pamit duluan Ibu ya karena harus ngajar lagi. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita telah sampai pada rangkaian acara terakhir, yaitu penutup. Semoga banyak hikmah dan barokah yang kita dapatkan pada kajian kali ini. Kami ucapkan kepada Ustadz tadi udah keburu pergi ya. Terima kasih atas tausiahnya. Kepada ibu-ibu yang sudah mendapatkan waktunya untuk hadir secara online, semoga niat baik kita nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya selaku pembawa acara beserta segenap panitia mohon maaf lahir dan batin atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mohon dulu ya, kami akan umumkan pemenang tadi dan juga peserta yang datang paling awal dalam Zoom kajian ini. Pertama, kuliah dari FU2 untuk penanya terbaik dan Ibu Sally Hestu, juga Ibu Ida. Kemudian untuk dua peserta dengan kehadiran yang paling cepat adalah Ibu Kiki Imran dan Ibu Dahlia. Mohon ibu-ibu dapat menghubungi bagian sosbudnya untuk mendapatkan hadiah atau souvenir dari panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sosbud semuanya. Terima kasih. Semoga manfaat.